Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin binasta'in ala mursalin salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'd, kita masih melanjut pembahasan Ihya Ulumuddin ya Hujjatul Islam bahwa Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu. Terakhir masih di bab tentang ma'budilah, apa-apa yang dirubah daripada lafaz-lafaz ilmu. Kita sudah membahas lafaz yang pertama, yaitu lafaz fikih yang dirubah atau bergeser maknanya di zaman sahabat. Fikih itu bukan hanya fatwa, tapi fikih itu juga mencakup ilmu akidah, ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Bahkan lebih cenderung kepada ilmu ihsan fikih di awal sahabat. Ilmu fatwa dan sebagainya itu cuma pengantar saja kepada ilmu ihsan di dalam ilmu fikih menurut istilah awal Islam. Kemudian bergeser hanya seperti yang sudah kita bahas panjang lebar, hanya disangkalah ilmu fikih itu cuma membahas fatwa itu tadi. Sehingga akibatnya faqih dalam mutaakhir menurut orang-orang setelah itu, faqih itu ya orang-orang yang faqih, yang ahli faqih, yang menghafal banyak masalah-masalah fikih, untuk pandai berfatwa. Walafdhu tsani al-ilmu. Dengan qala Syekhul Radhiwan, al-lafdhu tsani al-ilmu. Lafaz yang kedua adalah lafaz ilmu. Wa qad kana yutlaqu dzalika 'ala al-ilmi billahi ta'ala bi ajli af'ali fi ibadi khalqih. Dan sungguh kana dahulu ada apa lafaz ilmu itu yutlaqu, dipakai dzalika lafaz ilmu itu untuk menyebut al-ilm billah, untuk menyebut ilmu tentang Allah, ilmu tentang ayat-ayat Allah, ilmu tentang af'al-af'al Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah terhadap hamba-hambanya dan makhluknya. Itu dulu di awal. Dan juga dipakai untuk menyebut ilmu itu, untuk menyebut ma'rifah dan keyakinan dan keikhlasan. Untuk ilmu. Juga untuk menyebut ma'rifatu ahwalil qalb, pengetahuan tentang kondisi batin, kondisi hati, dan apa yang bisa memperbaiki hati dan apa yang bisa memberi madarat pada hati. Hatta annahu lamma mata Umar, hingga sampai annahu sesungguhnya ya, lama mata Umar, ketika meninggal Sayyidina Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu anhu, mata tis'atu asyaril ilmi, telah mati 9/10 dari ilmu. Dengan kematian Sayyidina Umar tadi, matilah 9/10, yakni 90% daripada ilmu. Fa'arrafahu bil alif wal lam, maka mema'rifatkan Abdullah bin Mas'ud, mendefinitkan Abdullah Mas'ud kalimat ilmu itu dengan alif lam, al-ilmu. Al-ahdi zihni, yang bermakna ahdu zihni, yakni ilmu tertentu yang ada di benaknya Abdullah bin Mas'ud, bukan ilmu yang diketahui oleh. Tsumma fassarahu, kemudian Abdullah Mas'ud menafsiri ilmu yang dimaksud adalah bil ilmi billah, itu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifatnya, tentang af'al. Sebab ketika itu Abdullah bin Mas'ud ketika mengatakan mata tis'atu asyar ilmi, beliau diprotes sama tabi'in yang lain, sama tabi'in dan beberapa orang yang ada. Ataqulu hadza wa ashabu Rasulillah SAW mutawafirun. Apa ya wahai Sayyidina Abdullah Mas'ud, apa jenengan mengatakan mati 9/10 dari ilmu? Jenengan mengatakan begitu, sedangkan sahabat Rasulullah masih banyak yang hidup. Ya, masih banyak yang hidup. Maka di situ Abdullah Mas'ud mengatakan bahwa lastu a'nil ilma alladzi tadhabun ilm. Yang saya maksud bukan ilmu yang ada di benak kalian. Itu ilmu zahir. Wa inama a'ni, yang saya maksud a'ni al-ilma billah. Ilmu tentang Allah SWT Azza wa Jalla. Wa qad tasarrafu bihi aidan, maka sungguh telah merubah siapa mereka
fi pada lafaz ilmu juga bitaksis, dengan mengkhususkan. Jadi maksudnya membatasi pada sebagian musammayat daripada ilmu itu saja, tidak semuanya. Hatta syaharuhu fil aktsar, sehingga mereka memasyhurkan istilah ilmu tadi fil aktsari dalam kebanyakan kasus atau kebanyakan ilmu atau kebanyakan orang, biman yashtaghilu bil munadharah. Mereka masyhurkan istilah alim, istilah ilmu itu dengan orang yang sibuk untuk berdebat, berdiskusi ma'al khusumi, bersama lawan-lawan diskusinya, debatnya fil masail fiqhiyah, dalam masalah-masalah fikih. Kalau bahasa sekarang yang gampang dicerna, bahasa masail, yaitu ilmu. Itu ilmu, bagian ilmu, tapi bukan ilmu itu yang maksudnya al-ilm billah. Walaupun itu juga bagian dari ilmu. Mughiriyah, dan selain masalah-masalah fikih. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan bagi orang yang sifatnya seperti itu, orang yang pandai berdebat, pandai diskusi, dikatakanlah huwal alim, dialah orang yang alim alal haqiqah, secara hakiki. Huwal fahlu, dialah pejantan. Ini orang-orang yang pilihan. Fil ilmi, dalam ilmu. Wa man la yumarisu dzalika, dan siapa-siapa yang tidak menggeluti itu, wala yastaghilu bihi, dan tidak menyibukkan diri siapa man dengan itu, dengan munadzarah dan sebal khusum dan sebagainya, yu'addu min jumlati du'afa, terhitung dari kumpulan orang-orang yang lemah dari ilmu, yang tidak pandai debat, tidak pandai bicara. Ini mirip dengan kejadian sekarang. Mirip dengan kejadian. Tapi sekarang malah lebih geser lagi. Ini kan sudah geser ya. Mana ilmu asal kan al-ilm billah. Al-ilm billah. Bukan sekedar ilmu zahir kan. Sudah bergeser. Sehingga orang hanya menganggap ilmu itu ilmu zahir itu. Orang pandai debat, diskusi, bahsul masail dan sebagainya, masalah fikih, itu alim. Sekarang bergeser lagi. Orang yang dapat podium, walaupun tukang cerita, disebut alim. Nah, ini tukang dongeng. Lebih baik rasanya saya kepingin tak berikan di Sasa itu buku Usfuriyah. Cerita ini loh, cerita ini lebih manfaat. Usfuriyah kan kisah-kisah kan. Usfuriyah. Ahsan daripada dia bicara kayak gitu, lebih baik loh. Cerita Usfuriyah, cerita kafe. Rasanya kepingin tak berikan, tak kasih hadiah, coba-coba itu ceramah ini. Supaya jangan dibilang, oh itu kan takut kalah panggung. Dah, alhamdulillah dari dulu ditaruh di masalah pendidikan gini, kita syukur pada Allah Ta'ala. Tidak. Ya kan, orang sekarang menganggap orang sudah dapat podium, sudah dapat diundang sana sini pandai bicara, dianggap itu alim. Hanya dilemparkan kepada dia masalah fikih. Nah, si orangnya diumpamkan masalah, apa gak jawab, gue dibilang bodoh, goblok. Akhirnya yang jawab serampangan. Itu yang terjadi sekarang, lebih geser lagi. Jadi sudah dari zaman sahabat geser, makna ilmu ini yang asalnya al-ilm billah. Ya fakta itu bagian, tapi bukan itu. Poinnya adalah al-ilm billah. Terus geser kepada ilmu zahir, dari ilmu zahir geser lagi. Sekarang ini makna ilmu itu kepada sekedar bisa ceramah, sekedar bisa pidato, sekedar ambil sana ambil sini, banyak dia pokoknya pandai dalam merangkai dan sebagainya. Orang tertarik. Bahkan kalau bisa ya lucu, ya ada lucunya, ya akhirnya jadi saingan sama Sri Mulat sama Kartolo. Gitu. Ya mohon maaf, gitu aja. Jadi hanya sekarang malah bergeser lagi, dan itu kan kita gemas kayak gampangnya yang kemarin itu kasus masalah Sonhorab itu fatwa. Semua ikut komentar. Dai-dainya yang tidak ngerti apa-apa, sudah ceramah aja, nggak usah ngutai masalah hukum, ceramah dongeng saja sudah. Nah, cilakanya masyarakat kita menganggap itu Ustadz Gus, mohon maaf, ya, hanya nama Gus ini pun bukan hanya nama Habib yang saya yang dia namanya Gus sekarang sudah seolah kiai itu sudah dianggap gampang, bisa cerita sedikit bisa dipanggil kiai. Mungkin bukan kiai, ikiai. Ini bangga ono, ikiai.
Gitu. Ya itu fenomena yang terjadi sekarang ini terus terang ngelus dada kita. Apa ya segitu rendah kualitas para audiens mustamiin kita sampai mereka tidak bisa bedakan mana orang yang betul-betul punya ilmu, mana orang yang tukang dongeng. Itu harus dibedakan. Dan saya sering sampaikan ini ketika karena bukan kita merasa ngerti enggak, artinya khawatir kita kan dengan segitu anunya masyarakat itu. Sehingga nggak bisa bedakan mana orang betul-betul dipegang fatwanya, memang dia punya ilmu, bisa dipegang jadi pitudo, jadi petunjuk. Mana yang orang tukang dongeng. Sehingga masyarakat tidak bisa bedakan. Anggapnya sudah panggil ustaz, sudah panggil kiai, sudah panggil ustaz. Ada kita orang hijrah, baru hijrah, ceramah kemana-mana. Loh saya tidak melarang ceramah, tapi cerita masalah hijrahnya dia. Hijrah kan ini bukan hijrah istilah Nabi ya, istilah hijrah zaman now. Hijrah sama ya dari taubat kan gitu. Asalnya walhasil geng-gengan ini itu. Terus tiba-tiba dia. Nah, saya tidak melarang, nanti pikir melarang. Nah, cerita masalah taubatmu, jangan lebih dari itu. Jangan kayak dulu beberapa tahun yang lalu hijrah bahas tafsir. Wajadaka dolan fahada. Ingat pasti kasusnya. La ilaha illallah. Nabi tersesat. Pala lu pegang. Nabi tersesat. Ini kan enggak anu ya, apa ya? Ini enggak pada tempatnya. Ya silakan, kita enggak melarang kita kalah pesaing, enggak. Bukan itu masalahnya. Silakan kamu cerita kamu gimana tobat. Bahkan itu insya Allah dia tetap dapat pahala tanpa dia nyandak sesuatu yang bukan bidangnya. Ceritalah dia gimana saya tobat. Oh saya tobat tuh gara-gara ini. Kejadian barangkali dengan sharing itu orang bisa ya ambil pelajaran, bisa lebih mantap lagi. Kan gitu. Bukan malah dia menyandak sesuatu yang bukan pada bidangnya. Ini kan kacau kalau gitu. Bukan the right man on the right job, the right man on the right place, katanya orang Madura. Gitu. Asal Maduranya. The right man on the right place. Bukan orang pada tempat yang tepat. Atau pada job, ada tugas yang tepat. Hanya kan enggak karu-karuan. Ya lucunya orang awam, seawam-awamnya orang. Kalau dia ingin berobat penyakit, apalagi kalau dia punya duit, dia pasti cari yang spesialis kan. Yang betul-betul spesialis kan. Giliran masalah agama, dia nyari sembarangan. Apalagi kalau itu enggak, fatwanya ulama itu sering, ojo tak onang iku kerang kok fatwanya. Jadi hanya ikuti hawa nafsunya supaya bukan kebolehan yang dia cari, tapi pembolehan. Ini sudah malah bergeser lagi. Untung Imam Ghazali tidak hidup zaman ini. Hidup zaman ini saya tidak tahu. Jadi Imam Ghazali zaman itu sudah berok-berok. Kamu ini memahami ilmu itu keliru, lafaz ilmu itu. Zaman itu. Mendadio zaman sekarang lafaz ilmu. Lafaz ulama itu sudah enggak karu-karuan nama ulama sekarang. Sudah dianggap remeh ulama. Kemudian sampai orang lama juga disebut ulama. La ilaha illallah. Walaistagil. Nah, orang yang tidak sibuk dengan itu, dengan debat, nggak bisa debat, nggak bisa ini, dianggap duafa, dianggap injumlatil duafa. Orang yang lemah, juhala bahkan. Ya. Wala itu nabi zumrati ilmi, dan mereka layak uduna, tidak menganggap menghitung yakni Malayu Maris tadi itu ya fizu berarti ahli ilmi dalam rombongannya ahli ilmu. Bahkan mereka tidak mau mengangkat topi, tidak mau mengangkat kepala mereka kepada orang yang seperti ini, yang betul-betul alim tapi kalah pamor karena mereka bukan orang yang ada istilah yang beredar itu kiai dampar. Jadi karena mereka duduknya di belakang dampar ngaji, mereka bukan cari popularitas dengan kesana ke panggung sana juga. Justru itu lebih sulit. Kiai kayak gitu itu kan lebih sulit, butuh ilmu, butuh keahlian. Kalau orang cuma ke panggung-panggung itu asal bisa jeplak, bisa ngambil cerita comot sana comot sini bahan bisa.
Tapi kalau itu harus ilmunya harus betul-betul. Tapi memang nggak disorot kamera, tidak di orang nggak kenal, nggak banyak orang kenal. Kayak Muhib itu kan nggak banyak orang kenal. Siapa beliau kan gitu? Enggak. Gitu. Nah ini kan cocok gitu fenomena, tapi bahkan lebih ambles, lebih parah lagi fenomena yang disebutkan Imam Ghazali di sini. Ketika zaman kita ini lebih gesernya lebih parah lagi. Wala aidan tasarrufun bihi bitaksis. Maka ini juga merupakan tasarruf, pengubah-ubahan, perubahan bihi pada lafaz ilmu dengan taksis, dengan hanya mengkhususkan ilmu zahir, ilmu debat, ilmu masail fikih itu tadi, lain itu soalnya bukan ilmu. Pokoknya yutlaqu alal umum, dan sungguh dahulu, karena dahulu ay lafzul ilmi, lafaz ilmu dahulu itu yutlaqu dipakai atas umum, atas keumuman semua. Ya ilmu fatwa juga masuk di situ. Al ilmu billah juga masuk di situ dulu. Sekarang kan ditaksis seolah-olah ilmu itu hanya ilmu fikih. Ilmu itu hanya masalah fatwa. Malah sekarang lebih geser lagi seperti tadi kita jelaskan. Malah sekarang lafaz ilmu lebih geser lagi, sudah bukan ilmu fatwa lagi, ilmu dongeng. Ilmu asal jeplak saja, pokoknya menarik umat, menarik orang. Apalagi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sesuai tambah kopla. Loh, apa aja dah tambah kopla? Khutbah Jumat tidur. Ya, saya sering menyampaikan ini di banyak majelis. Khutbah Jumat sudah tidur, wajah khutbah turu. Ya, diajak ngaji ala seombo, pakai alasannya. Ya, ala seombo. Dikasih diajak ngaji, alasannya banyak. Pengajian rutin alasannya banyak. Sekalinya PHBI peringatan Hari Besar Islam yang dipanggil kayak gitu dari awal sampai akhir ngebanyol toh. Terus mau ngaji betul tuh kapan? Ini kan miris. Sudah untung PHBI itu diadakannya peringatan. Mono yang sih digembosi sampai orang yang tukang kurang kerjaan. Bid'ah itu Islamiyah tidak ada peringatan. La ilaha illallah. Orang ini kalau tidak ada Islamiyah, tidak ada itu, nggak diingatkan. Nggak ada yang ingat. Pung diingatkan balik-balik. Yo, kayak gitu kok. Yang ingatkan yo, yang diundang tukang banyol. Hanya kan nggak bisa ngambil sudah khutbah Jumat dia tidur. Ya pengajian nggak datang. Terus sekalinya PHBI peringatan Hari Besar yang dipanggil kayak gitu. Terus mau ngaji betul, mau kenal dia Robnya kepada Rob. Kapan? Itu apes-apes kan orang di PHBI itu. Paling itu sudah naudzubillah, bukan merasa dia sudah dirinya sudah ngaji, jangan. Itu paling apesnya orang. Kewajibannya banyak, nggak cukup dengan ceramah 10 menit terus dia bisa ngerti semua kewajiban dia dalam agama kan gitu. Dan ini penting, perlu diperingatkan oleh banyak pihak, terutama para ulama, diperingatkanlah orang-orang kita ini ya, supaya paling tidak SDM itu, sumber daya manusia itu ada. Ngerti lah mana ilmu yang harus dihormati, mana ulama yang harus dihormati, mana tukang cerita. Yang sekedar, kalaupun mengundang mereka ya sekedar hiburan sesaat, dan ya kadang naudzubillah ya kita tidak merasa suci juga. Ya itulah itu juga kan, artinya orang kalau nggak keluar dari hati kan nggak akan masuk di hati kalamnya itu tadi, paling lepas itu lupa. Kalau di Simbanyol yang diingat tuh banyolnya, ya, bukan isi ceramah tadi. Coba lihat ibu-ibu atau siapa yang ngerupi setelah pulang pengajian, coba yang dibahas apa lucunya, bukan masalah yang diceritakan. La ilaha illallah, ya nasallallahu wal afiyah, kita minta afiat. Ya paling enggak ya, kembali ke ayat tadi, alaikum anfusakum. Sudah, kita ngurus anak kita ngurus diri kita, ngurus orang yang kita bisa selamatkan, yang bisa kita selamatkan sudah itu. Walam bisawab. Karena itu kalau umum, ulama rasul ilmi wal ulama. Walam. Apa? Kau yang saya gitu, benar? Ya. Ya kami beliau balik sifati fasoran mutlaqan alaman layu itu min ulumi syari' bisyai'in siwa rusumin jadaliyah. Jadi dulu orang yang disebut alim, keutamaan ulama yang mana itu dipakai untuk
orang yang ilim tentang ahkamullah, tentang af'alullah, tentang sifat Allah. Ya, Qur'an sekarang mutlakon dipakai hanya untuk orang yang layu itu tidak meliputi dari ilmu syariat, kecuali rusum jadaliyah, kecuali gambar-gambar jadal, model-model perdebatan dalam ilmu mantik, di masail khilafiyah atau dalam masalah-masalah khilafiyah. Fa yu'adu bidzalika min ulama. Orang yang ngerti khilafiyah, ngerti debat fikih, itu sudah dianggap ulama. Itu soal beliau. Sekali lagi bergeser zaman ini. Fa yu'adu bidzalika min ulama. Maka dianggap dengan itu, dengan apa? Mengkono rusum jadaliyah itu, fuhul ulama. Mereka sudah dianggap orang yang fuhul, besar-besarnya ulama. Padahal cuma ngerti ilmu kulitnya, zahirnya. Ma'ajahli bitafsir. Padahal dia tidak ngerti tafsir. Wal akhbar, tidak ngerti hadis. Ilmu mazhab. Ilmu mazhab dan yang lainnya. Selainnya tidak ngerti. Cuma pandai bersilat lidah. Ilmu tafsir tidak. Ilmu hadis tidak. Padahal tafsir hadis Mbah Mahfud Termas itu ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari muridnya kan ahli hadis. Makanya harusnya itu kita ini niat, walaupun kita bukan merasa kapasitas kita enggak. Cuma di sini sudah ada kita niat menghidupkan majelis imlaul hadis, terutama hadis. Ya fikih penting, cuma enggak matang rasanya. Fikih itu enggak sempurna kalau enggak ngerti sumbernya, ilmu tafsir dan hadis. Walaupun kita bukan mujtahid juga. Dan sulit untuk beristihad dengan kemampuan yang wasara zalika sababat mulikan, dan menjadilah itu penyebab binasanya li khalqin katsir. Itu ulama temenan, menguasai ilmu jadal, menyebabkan kebinasaan khalqin katsir, makhluk yang banyak min ahli thalabi lil ilmi, dari ahli thalabul ilmi. Karena melihat fulan itu pandai berdebat, berarti dia alim. Padahal dia menguasai hadis, tidak menguasai Quran, tidak menguasai ilmu mazhab, cuma pandai bersilat lidah, mantik dan sebagainya, umpama ilmu logika, ilmu berbicara. Itu menjadi penyebab. Itu yang masih ngerti. Mendalia sekarang kira-kira istilah Imam Ghazali apa untuk orang yang sekarang kayak tadi itu? Ini saja sudah dibilang muhlik. Ya, muhlik. Ya, terus itu muhlik kuadrat apa muhlik? Ya, muhlik murakkab apa? Ya, pembinasa yang kuadrat atau tidak ada. Nah, soal apa kita minta perlindungan karena kita cinta dari kejelekan min syarri zaman, binati ahli zaman. Ya, lafaz ketiga tauhid, tentang tauhid Allah. Surah Al-Fatihah.